Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Petrus Effendi dengan NIM D22 2022 03547. Saya dari kelas D2256. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang tugas data mining, klasifikasi dataset penyakit nenes. Nah, kita langsung saja masuk di bab satu di pendahuluannya. Kita lihat, kita masuk satu deskripsi dataset. Dalam laporan proyek akhir data mining ini digunakan dataset layanan kesehatan yang berjudul Klasifikasi Dataset Penyakit Nanes National Health and Nutrition Examination Survey. Dan metode yang saya gunakan di sini adalah metode regresi linear. Dan dataset ini diunduh dari situs web UC Machine Learning Repository. Saya menggunakan tautan ini untuk mendownloadnya atau mengunduh em, metode regresi linear ini. Oke, baik teman-teman. Em, Dataset ini saya mencakup 2.280 sampel pasien yang didapatkan dari UC Machine Learning Repository ini. Dan masuk ke A, tujuan pengolahan dataset. Tujuannya untuk menganalisis dan memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat seperti prevalensi penyakit, kondisi kronis, dan faktor risiko kesehatan lainnya. Oke, kita masuk di B, penjelasan variabel. Nah, di sini saya menggunakan 10 variabel. 10 variabel di mana group ini saya menggunakan binominal, sig menggunakan real, sig dari 2 ini sampai 10, sig sampai lbx ini menggunakan real. Nah, variabel target atau label yang mungkin terdapat dalam dataset ini adalah group untuk mengklasifikasikan adult. Adult ini artinya dewasa ya. Saya mengklasifikasikan adult dan lansia dan senior. Lansia itu diartikan sebagai senior atau senior diartikan sebagai lansia juga bisa. Bisa menjadi variabel penting dalam analisis terkait dengan prevalensi penyakit atau kondisi kesehatan berdasarkan nah, ini prevalensi penyakit ini saya buat menggunakan usia sampel pasien. Oke, kita langsung ke rapid minernya teman-teman. Oke. Langkah yang pertama itu kita buka Rapid Miner, kita masuk ke operators dengan search read CCF CSV, sorry CSV kita klik read CSV kita klik. Setelah itu kita klik, kita bawa ke sini di tampilan utama Rapid Minernya. Nah, setelah itu kita klik read CSV-nya dengan klik 2 kali. Setelah itu kita masuk ke home. Setelah home kita masuk ke download. Setelah download kita lihat mana data kita di sini dan datanya di Nenes Egg Prediction CSV ini. Kita klik di sini. Setelah itu next. Nah, kita next lagi. Kita next lagi. Egg group ini kita ganti menjadi binominal, teman-teman. Oke, kita ganti menjadi binominal. Grupnya kita ganti lagi. Ganti lagi change roll ini menjadi change roll. Nah, karena angka dan huruf ya teman-teman. Setelah itu ininya kita ganti label. Kita klik di sini. Setelah itu oke. Nah, finish. Baik. Setelah itu langkah berikutnya kita masuk lagi ke operatornya dengan klik spill data. Split data. Nah, muncul di sini kita bisa klik lagi dengan cara seperti tadi. Kita klik spill data dengan double klik. Kita bawa lagi ke sampingnya read CSV ini ya teman-teman supaya bisa digabungkan read CSV nanti dengan split datanya kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu
Kita masuk di split data ini, kita klik double di sini. Kita klik double juga di sini. Kita masuk ke add entry-nya teman-teman. Dan rasionya ini saya gunakan 0,9 itu sebagai data trainingnya. Setelah itu kita masuk add entry. Dan 0,1 ini saya gunakan sebagai testing. Setelah itu oke. Setelah itu oke. Nah, kita masuk lagi teman-teman di sebelum ini kita gabungkan dulu read CSV dan spill datanya dengan cara menggabungkannya itu kita klik di sini lalu tarik dengan split data. Nah, apabila muncul seperti ini berarti read CSV dan split data itu berarti sudah sukses atau berhasil. Kita masuk lagi ke menu operators dengan cara seperti tadi juga. Dengan search kita masuk ke linear regression. Linear regression. Regression. Linear regression. Dapat kita klik lagi. Kita masuk ke sini. Nah, setelah itu kita gabungkan langsung teman-teman split data dengan linear regressionnya dengan cara klik split data di par, sambungkan dengan tra. Nah, berhasil. Setelah itu kita masuk ke operator lagi dengan search aplikasi model, Apple model. Nah, setelah itu kita bawa ke sini. Oke. Setelah itu kita gabungkan. Gabungkan linear regression dengan apply model. Kita lihat. Kita samakan mood dan moodnya. Kita sambung dengan cara klik di sini. Mood dengan mood. Setelah itu kita masuk lagi di example. Oke, kita masuk lagi ke par. Oke, kita masuk lagi ke kita masuk lagi ke menu operatornya teman-teman. Kita masuk lagi ke menu operatornya dengan pencarian performance. Performance kita menggunakan dari prediktif 7 ini, kita menggunakan performance binomial classification ya teman-teman. Dengan cara yang sama juga kita klik. Setelah itu kita bawa ke sampingnya aplikasi model ini. Nah, setelah itu kita gabungkan aplikasi model dengan performance, lab dengan lab. Kita gabungkan. Oke, nah, sukses. Setelah itu kita masukkan pair dengan UNI ini. Nah, setelah itu kita gabungkan linear regression, kita gabungkan example dengan X dengan res-nya ini. Setelah itu well dengan ininya juga, res-nya juga. Nah, setelah itu pairs dengan res. Setelah itu kita masuk ke sini teman-teman. Nah, supaya dari rate sampai dengan performance ini bisa dijalankan, bisa di-run, kita klik akurasinya dengan AUC-nya. Kita klik di sini dengan klik sekali. Kita coba jalankan di sini. Kita coba run ya teman-teman. Nah, berarti di sini udah berhasil. Dengan muncul seperti ini berarti nah, kita bisa lihat sendiri di sini teman-teman. Performancenya ini, akurasinya ini sangat akurat. Karena 95,59% ini udah masuk akurat. Kita bisa lihat pre-adulnya true adul 190, true seniornya 9, class precisionnya 95,48%. Berikutnya pre senior, true adultnya 1, true seniornya 27 dan kelas precisionnya 96,43%. Kelas recall
True adultnya 99,48%, true seniornya 75%. Nah, nanti seterusnya. Dia sudah berhasil. Setelah itu kita masuk di atribut Vex Linear Regression. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini atribut Vex, sig, reg, pick 605 dan seterusnya. Dan di sini tidak ada nilai satu. Berarti ini sudah termasuk akurat juga ya teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk ke datanya. Kita lihat juga kita masuk ke example-nya dulu. Data split datanya ya. Nah, kita lihat di sini E group ini kan adult dan seniornya ya. Nah, kita bisa lihat sendiri di sini yang menempati populasi paling banyak itu diposisikan oleh adult ini. Dia paling banyak di sini, tetapi senior menempati populasi paling sedikit, tetapi mendapatkan nilai paling tinggi di sini. Berarti dapat disimpulkan, kita bisa lihat sendiri, dapat disimpulkan bahwa adult ini memiliki populasi paling banyak, tetapi nilainya sedikit, dan senior memiliki populasi sedikit, tapi memiliki nilai yang tinggi. Nah, kita lihat statistiknya juga. Nah, kita bisa lihat teman-teman statistiknya. Nah, missing berarti di sini semuanya tidak terdapat missing value ya. Apabila terdapat missing value di antara beberapa ini, maka di sini terdapat angka satu. Nah, kita berarti kita dapat disimpulkan bahwa di sini tidak terdapat missing value ya. Nah, kita masuk ke visualisasinya teman-teman. Kita coba lihat visualisasi. Nah, plot tip atau tipe yang saya gunakan di sini adalah scatter, scatter bubbly, scatter bub. Nah, kita bisa lihat. Nah, arti dari tanda ini adalah biru dan tanda titik biru dan titik hijau ini adalah titik-titik biru ini menandakan senior, menandakan adult. Nah, adult ini populasinya paling banyak di sini. Kita bisa lihat titik-titiknya ini juga populasi paling banyak. Dia menduduki posisi paling banyak dan kita bisa lihat sendiri di angkanya ini. Tetapi dia memiliki nilai yang rendah. Nah, ini seniornya memiliki populasi paling sedikit dilihat dari titik-titiknya ini. Nah, dan ini dia memiliki nilai paling tinggi 80 di sini kita bisa lihat. Nah, berarti kan bisa dapat disimpulkan ya, nilai paling banyak itu, nilai paling tinggi itu diduduki dengan senior, tetapi populasinya sedikit, dan dapat disimpulkan juga nilai paling sedikit itu diduduki oleh adult ini, tetapi dia memiliki populasi paling banyak dilihat dari titik-titiknya ini. Nah, kita masuk ke desainnya lagi ya teman-teman. Kita masuk. Nah, sekian itu yang mungkin saya bisa presentasikan dari Rapid Miner saya. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.